Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Syukriani dengan nomor NIM 23036220110008. Saya dari Prodi Akuntansi. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Afridian Wiradi Ahmad. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan latihan pertemuan 7 dengan judul piutang usaha menurut akuntansi dan perpajakan. Untuk soal pertama, perusahaan menggunakan pencadangan penyusutan dalam mencatat besarnya piutang usaha yang tidak dapat ditagih pada tanggal 31 Maret 2007. Neraca PT Samsaka menampilkan saldo bersih piutang usaha sebesar 80 juta, di mana di dalamnya sudah memperhitungkan cadangan piutang tak tertagih sebesar 25 juta. Transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan April 2017 terkait dengan saldo piutang usaha adalah sebagai berikut. A. Terjadi penjualan sebesar 646.200.000, 30% penjualan sisanya dilakukan secara kredit. Yang B. Terdapat penagihan piutang usaha sebesar 291 juta. Yang C. Piutang usaha sebesar 30.240.000 tidak dapat ditagih dan disetujui oleh pejabat perusahaan yang berwenang untuk dihapuskan. Diminta ayat jurnal penyusunan pada tanggal 30 April 2017 apabila besarnya estimasi atas beban piutang tak tertagih sebesar 2% dari total penjualan kredit. Jawabannya, diketahui saldo bersih piutang usaha sebesar 80 juta. Cadangan piutang tak tertagihnya atau saldo awalnya sebesar 25 juta. Kita akan mencari penjualan April 2017 sebesar 646.200.000. Penjualan tunainya yang dimana 646.200.000 dikali 30% sama dengan 193.860.000. Penjualan kreditnya dari 100% dikurang 30% sama dengan 7%. Jadi 646 juta dikali 70% sama dengan 452.340.000. Beban piutang tertagih yang diestimasi. Beban piutang tak tertagih sama dengan penjualan kredit dikali persentase estimasi, yaitu 452.340.000 dikali 2% sama dengan 9.046.800. Jadi ayat jurnal penyelesaiannya 30 April 2017 beban piutang tertagih pada cadangan piutang tak tertagih sebesar 9.046.800. Selanjutnya itu soal kedua mengenai perbedaan pengakuan piutang usaha menurut perpajakan dan akuntansi. Perbedaan dari dasar konsep akuntansi, pengakuan piutang usaha pada akrual basis pendapatan diakui CR meskipun belum dibayar. Sedangkan pada perpajakan, pendapatan pada dasarnya diakui saat ditagih atau menjadi hak untuk ditagih. Tetapi yang dikenai pajak adalah pendapatan bruto yang diterima atau menjadi hak basis akrual pajak. Perbedaan pada pengakuan piutangnya, pada akuntansi, piutang timbul saat penjualan kredit dilakukan, dicatat sebagai piutang usaha. Sedangkan pada perpajakan, mengakui piutang sebagai dasar penghitungan penghasilan kena pajak jika sudah menjadi hak perusahaan menurut kontrak atau invoicing. Perbedaan berdasarkan tujuannya, akuntansi, fair presentation atau mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya, sedangkan pada perpajakan, piutang usaha menjaga basis penerimaan pajak lebih konservatif. Kesimpulannya itu, akuntansi, piutang muncul saat transaksi kredit terjadi, boleh bentuk cadangan kerugian piutang. Sedangkan pajak, piutang dianggap sebagai dasar penentuan penghasilan kena pajak. Cadangan atau penyisihan tidak boleh jadi biaya. Hanya piutang yang benar-benar tidak tertagih setelah memenuhi syarat formal boleh jadi biaya fiskal. Soal ketiga, PT Zonoya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Penjualan barangnya sebesar 22.250.000 sudah termasuk PPN.
buat jurnal penjualan apabila A sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, B belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Untuk menjawab pertanyaan yang A, sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Jawabannya, jika PT Zonoya adalah PKP, perusahaan wajib memungut PPN dari pelanggan dan menyetorkannya ke kas negara. Dalam akuntansi, PPN yang dipungut dicatat sebagai utang pajak atau PPN keluaran. Penjualan dicatat sebagai nilai bersih. Jadi jurnalnya adalah jurnal penjualan PKP-nya, piutang usaha pada penjualan dan utang PPN keluaran. Piutang usahanya sebesar 22.500.000, pada penjualannya sebesar 20.227.272.73. Utang PPN keluarannya sebesar 2.022.727,27. Yang B belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Perusahaan belum dikukuhkan sebagai PKP. Perusahaan secara hukum tidak berhak memungut PPN atas penyerahan barang kena pajak. Jurnal penjualannya ada apabila non PKP, piutang usaha pada penjualan. Piutang usahanya sebesar 22.250.000 dan penjualan sebesar 22.250.000. Soal keempat, PT Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman. PT Mandiri menjual makanan senilai 50 juta kepada PT Cahaya yang juga PKP, 30 juta kepada PT Syair yang bukan PKP, dan kepada PT Adira senilai 25 juta yang tidak memiliki NPWP. Harga belum termasuk PPN buat jurnal masing-masing transaksi. Untuk mencari PPN adalah harga dasar dikali tarif PPN. Tarif PPN itu adalah 11%. Pertama itu penjualan kepada PT Cahaya, PKP. PPN keluarannya adalah 50 juta dikali 11%, yang dimana 50 juta itu berasal dari menjual PT Mandiri menjual makanan ke PT Cahaya sebesar 50 juta. Maka 50 juta dikali 11% adalah 5.500.000. Jadi total tagihannya adalah 50 juta ditambah 5.500.000 sama dengan 55.500.000. Penjualan kepada PT Syair yang bukan PKP. Harga jualnya adalah 30 juta. PPN keluarannya dari PT Mandiri 30 juta dikali 11% sama dengan 3.300.000. Jadi total tagihannya adalah 30 juta ditambah 3.300.000 sama dengan 33.300.000. Catatannya, meskipun PT Mandiri memungut PPN, PT Syair tidak dapat mengkreditkannya karena bukan PKP. Selanjutnya itu penjualan kepada PT Adira yang tidak mempunyai NPWP. PPN keluarannya dari PT Mandiri 25 juta dikali 11% sama dengan 2.750.000. Total tagihannya 25 juta ditambah 2.750.000 sama dengan 27.750.000. Jadi jurnal dari PT Mandiri sebagai penjual adalah transaksi pertama itu transaksi pada PT Cahaya, piutang usaha 55.500.000 pada penjualan 50 juta dan PPN keluaran sebesar 5.500.000. Transaksi kedua ke PT Syair yang bukan PKP, piutang usaha sebesar 33.300.000 pada penjualan sebesar 30 juta dan PPN keluarannya 3.300.000. Transaksi ketiga ke PT Adira yang tidak NPWP. Piutang usahanya sebesar 27.750.000 pada penjualan 25 juta dan PPN keluaran sebesar 2.750.000. Jurnal dari perspektif PT Syair sebagai pembeli bukan PKP. Pembeliannya sebesar 30 juta dan PPN dibayar sebesar 3.300.000 pada utang usaha pada PT Mandiri sebesar 33.300.000. Jurnal dari perspektif PT Adira sebagai pembeli yang tidak mempunyai NPWP. Pembelian sebesar 25 juta
dan PPN dibayar 2.750.000. Pada utang usaha 27.750.000. Jurnal pembelian PT Cahya yang memiliki PKP pembelian sebesar 50 juta dan PPN masukan sebesar 5.500.000 pada utang usaha pada PT Mandiri sebesar 55.500.000. Selanjutnya itu soal kelima, PT Sampurna mempunyai saldo piutang usaha dan dana cadangan piutang tak tertagih sebesar 231 juta dan 27.500.000. Kartu piutang setiap pelanggan tahun 2017 adalah sebagai berikut. Berdasarkan soal, diminta untuk membuat schedule umur piutang usaha per tanggal 31 Desember 2017 dan jurnal yang diperlukan. Jawabannya, umur piutang dihitung per hari sama dengan 31 Desember 2017 dikurang tanggal jatuh tempo. Jika piutang kecil dari 0 hari, termasuk belum jatuh tempo. Perhitungan dan pengelompokan piutang untuk setiap pelanggan. Pada PT Mawar, tanggal transaksinya 17 Januari, saldo piutangnya sebesar 120 juta, tanggal jatuh temponya 18 Maret, dan umur piutangnya 31 Desember dikurang dengan 18 Maret sama dengan 288 hari. Jadi kelompok umurnya besar dari 90 hari. Pada tanggal 25 Mei, saldo piutangnya sebesar 70 juta yang jatuh tempo pada tanggal 24 Juli. Maka umur piutangnya 31 Desember dikurang 4 Juli sebesar 160.000. Dan hasil kelompok umurnya lebih dari 90 hari. PT Mawar tanggal 10 September, saldo piutangnya sebesar 55 juta yang jatuh tempo pada 9 November. Umur piutangnya 31 Desember dikurang 9 November sama dengan 52 hari. Maka kelompok umurnya 31 sampai 60 hari. Pada tanggal 19 Desember, saldo piutangnya sebesar 65 juta yang jatuh tempo 17 Februari 2018. Umur piutangnya belum jatuh tempo. Kelompok umurnya belum jatuh tempo. Jadi setiap kelompok pelanggan dibuat seperti ini sesuai dengan tabel yang saya berikan. Selanjutnya itu pengelompokan piutang berdasarkan umur. Kelompok umur piutang pertama itu belum jatuh tempo. Saldo piutangnya di mana berdasarkan tabel sebelumnya tadi diambil yang belum jatuh temponya sebesar 65 juta ditambah 51 juta sama dengan 116 juta. Presentasi estimasi piutang tak tagihnya itu sebesar 5%. Jadi jika saldo piutang dikali dengan presentasi estimasi piutang tertagih 5% menghasilkan estimasi piutang tertagih sebesar 5.800.000. Kelompok umur piutang pada tanggal dari 1 sampai 30 hari. Saldo piutangnya sebesar 117.000 dikali 15% sama dengan 17.550.000. Kelompok umurnya 31 sampai 60 hari. Yang dimana saldo piutangnya 55 juta ditambah 69 juta ditambah 100 juta ditambah 96 juta sama dengan 320 juta dikali presentasinya sebesar 25%. Jadi estimasi piutangnya sebesar 80 juta. Kelompok umur 61 sampai 90 hari. Saldo piutangnya sebesar 70 juta dengan dikali presentasinya 35%. Maka estimasi piutang tertagihnya sebesar 24.500.000. Kelompok umur piutang besar dari 90 hari, yang dimana saldo piutangnya sebesar 120 juta ditambah 70 juta ditambah 72 juta ditambah 52 juta ditambah 95 juta ditambah 147 juta sebesar 556 juta dikali dengan presentasi estimasi piutang tertagihnya sebesar 45%.
Jadi hasil estimasi piutang tertagihnya sebesar 250.200.000. Jadi total seluruh saldo piutangnya sebesar 1,1 M 129 juta. Sedangkan estimasi piutang tertagihnya sebesar 378 juta 50.000. Selanjutnya itu perhitungan beban piutang tak tertagih. Total estimasi cadangan piutang tak tertagih yang dibutuhkan per 31 Desember 2017 sebesar 378.050.000. Saldo cadangan piutang tertagih awalnya sebesar 27.500.000. Beban piutang tertagih rumusnya adalah estimasi akhir dikurang saldo awal. Jadi estimasi akhirnya itu sebesar 378.050.000 dikurang 27.500.000. Jadi beban piutang tertagihnya sebesar 350.550.000. Jadi jurnal penyusun untuk mencatat beban piutang tak tertagih per 31 Desember 2017 adalah beban piutang tak tertagih pada cadangan piutang tak tertagih sebesar 350.550.000. Sekian video dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.